Kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Dan seperti biasa kita bertemu dengan Hugan Corner, tempat di mana kita semuanya akan terinspirasi dari apa yang sudah dilakukan oleh polisi-polisi di dalam negeri kita sendiri. Betul sekali, dan kali ini sepertinya adalah gilirannya dari Aibtu Karyanto. Beliau adalah seorang Babin Kaptipmas dari Kelurahan Mentaos. Yang tadi kalau misalnya kita udah ngomong-ngomong budidaya Iya, ikan ya. Tadi apa Budi Damber. Budi Budi Damber. Damber. Eh, Budi Damber, Budidaya Ber. ikan dalam ember. Budi Damber Ya. karena dalam ember ya. Nggak Nah, tapi Jabodetabek juga Jabodet Bekasi. ya Bekasi ya Budi Damber. Gempi juga Gempi. Padahal Gempita kan jadi Gempi. Bener. Jangan lupa dengerin lagunya yang baru Oh enak. iya, baru sama Teh Yura ya? Iya sama Teh Yura, diproduce sama Teh Yura juga ya. Nah kita balik lagi ke Aibtu Karyanto Baik, boleh terima ya. kasih. Udah sampai Gempi tuh gue lihat-lihat ya. Karena Aibtu Karyanto ini tuh luar biasa banget, Detikers kayaknya melihat kesempatan banget nih. Ada lahan yang gak produktif di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Tapi abis itu dibikin jadi tambak ikan air tawar Kreatif gitu. banget. Betul, jadi ekonomi masyarakatnya di wilayah binaannya itu tuh tentu saja semakin meningkat dan semakin bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Nah, kita langsung mau sapa aja kepada Aibtu Karyanto, Babin Kamtipnas Kelurahan Mentaos. Selamat pagi. Pagi, Pak Aryan Karyanto. Selamat pagi Pak, gimana? Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Alhamdulillah, Waduh. Masya Allah. Bapak nih ya diem-diem kreatifnya luar biasa, Pak. Lahan kosong aja disulap sama Bapak ya, Pak ya? Ya Pak, Alhamdulillah Pak. Kalau kata anak zaman sekarang lengah dikit langsung jadi lahan ya Pak ya. Ini tapi luar biasa loh manfaatnya buat masyarakat dengar-dengar. Aku mau nanya dulu nih pertama nih, Pak. Karena to be honest ya, jujur, aku sendiri tuh pengen banget punya usaha gitu ya, Pak. Tapi tuh nggak pernah kepikiran mau usaha apa, terus mau bikin apa. Karena kan ya idenya mungkin ada, tapi nggak tahu gimana cara pelaksanaannya. Nah, sedangkan Bapak Karyanto ini kayaknya sangat luar biasa ya. Tiba-tiba beternak ikan ya, Pak ya. Ini boleh ceritain sedikit nggak, Pak? Apakah Bapak mungkin dulunya juga pernah punya ternak ikan gitu ya, atau tambak ikan, sehingga akhirnya sekarang bisa bikin tambak ikan juga, atau nonton YouTube aja, atau gimana, Pak? Baik Pak, sebenarnya ini awal mulanya dari semacam apa ya, pemanfaatan, artinya hasil dari kayak semacam ide-ide kreatif gitu Pak. Oke. Jadi kok kayaknya lahan-lahan di lokasi ini kok memumpuni gitu kan. Nah, kita ini bergerak mulai waktu ada COVID itu Pak. Jadi dengan adanya COVID itu kan nggak bisa kemana-mana warga, jadi timbullah ide-ide apa semacam apa ya untuk semacam ketahanan pangan di daerah gitu Pak. Oh. Oke, artinya kalau dari zaman COVID berarti sudah berlangsung berapa lama nih Pak Karyanto sampai dengan hari ini nih lahan yang disulap menjadi lebih produktif itu Pak? Kurang lebih 4 tahun itu Pak. 4 4 tahun. tahun, dari 2020 banget berarti ya Pak ya? Betul. Oke. Itu belajarnya gimana sih, Pak? Bapak nonton YouTube, Pak? Apa gimana, Pak? Belajarnya dari awal kita itu melihat antusias warga. Heeh. Artinya dia keinginan warga semacam kayak ini ya, kayak dia itu apa sih anunya notabene-nya untuk keahliannya dia. Ternyata oke, ayo kita kerja bareng-bareng untuk membuat suatu apa ya usaha. Nah dengan kita membuka lahan ini, membuat saluran air, membuat kayak galian-galian itu Pak, seperti itu Pak. Nah boleh dijelaskan nggak Pak Karyanto sebelumnya tuh lahan itu tuh lahan kosong apa sih gitu, dan kenapa akhirnya kepikiran disulap untuk ya udah deh memilih menjadi lahan tambak dan buat ikan aja, karena artinya kan itu mesti diairi ya jadinya ya lahan kosong tersebut. Betul. Jadi untuk lingkup di lokasi ini kebetulan lokasinya sangat strategis. Jadi lokasi ini di bawah saluran irigasi. Oh. Nah, disitulah muncul ide-ide kreatif kita, mulai dari pemasangan pipa dan saluran-saluran air. Nah, ini akan memudahkan kita untuk membuat suatu lahan yang tadinya nggak produktif menjadi produktif, ya kan? Nah, di situ tadinya yang artinya banyak tanah lahan-lahan rawa, akhirnya kita olah, kita bikin peta-peta menjadi suatu kolam gitu.
Luar biasa nih Pak. Dalam praktek pelaksanaannya nih, Bapak apakah mungkin memang bergerak sendiri atau hanya dengan tim Bapak? Atau masyarakat juga memang bahu-membahu Pak untuk mewujudkan terjadinya tambak ini terlebih dahulu Pak? Oh, jadi ini semua tidak terlepas dari apa? Dari perangkat ya. Ada lurah, ada babinsa, ada ketua RT, ada ketua RW, ada kelurahan. Artinya di situ kita bekerja sama bahu membahu bersama masyarakat, ya kan? Yang mana untuk menumbuhkan apa ya suatu ketahanan pangan yang ada di masyarakat gitu. Oke. Ini lihat dari gambarnya seru banget ya Bapak lagi ngasih makan ikan. Kalau aku biasanya, ada kayak gitu namanya feeding fish 10.000 biasanya ya. Beda Biasanya kalau lagi, ada kolam kayak gitu. beda lagi. Aku suka soalnya bayar 10.000 aku bisa tabur-tabur pelet itu ya alias pakan ikan Ada itu. lagi temen aku ngelakuin kayak gitu, tiba-tiba dapet pasangan. Oh, Peletnya yang oh lain, pelet beda. yang lain, bukan Bukan pelet pelet ikan. ikan. Iya iya iya. Takut banget. Pak, tapi ini seru banget ya. Sekarang Bapak sudah punya ibaratnya tambak ikan yang cukup luas kalau kita lihat di layar saat ini, Pak. Ini akhirnya si ikan-ikan ini bisa dinikmati oleh warga sekitar kah? Dijual kah? Atau seperti apa sih, Pak? Jadi di sini banyak sekali pengembangannya. Mhm, Jadi di sini ada tempat wisatanya juga ada, kulinernya ada pembibitan, mhm. terus ada pembesaran. Nah di situ. Jadi kalau yang semacam untuk konsumsi masyarakat sendiri, insya Allah sudah terpenuhi Pak. Dari Oh. hasil lebihnya itu baru kita produksi keluar, semacam kayak taruh di mana, di pasar atau bahkan ke kios-kios atau di toko-toko seperti itu, Pak. Bapak ini Oh. kalau kita lihat gede banget sebenarnya ya, Pak, Iya ya. udah banyak Ini banget nih. iya, lahannya berapa meter, Pak, ini? Kurang lebih luas, Pak. Itu tadinya kan lahan semacam kayak lahan rawa gitu kan. Mhm. Dan yang membuat iya, jadi semacam lahan rawa itu kita berkolaborasi dengan perangkat kelurahan, RT gitu. Lalu kita itu kurang lebih 4 hektar, Pak. Wah, Luas Pak, sekali. gede banget. Itu sebenarnya awalnya lahan rawa ini tuh punya perorangan kah? Atau punya negara atau punya siapa sih, Pak? Jadi lahan itu gini, lahan itu milik perorangan, namun Oh, pemiliknya itu apa ya, semacam tidak di apa ya, semacam tidak diurusi, heeh. semacam tidak di apa ya, diabaikan gitu kan. Iya iya Lalu iya. kita kan sering melihat potensi, lalu kita kembangkanlah ikan air tawar di situ, Pak. Oh, dan Mmm. mungkin kalau owner-nya punya lahan seluas itu juga mungkin tipikal owner-nya nggak butuh duit ya dia. Iya Jadi benar, kayaknya pas nganggur dipakai iya, aja. dimanfaatkan sama warga sekitar ya alhamdulillah lahannya Iya, diurusin, bener. dijagain, di sisi lain dipakai untuk hal-hal seperti ini yang positif ya. Betul. Terus gimana Pak ini untuk para petani-petani ikannya gitu, bagaimana mereka mengelolanya, pembagian mungkin lahannya, pembagian hasilnya seperti apa? Karena kan mungkin bisa dibilang juga ini adalah proyek bersama ya Pak, tanahnya punya siapa, Bapak yang menginisiasi, kemudian ada yang akhirnya ngurusinnya juga, itu gimana Pak? Betul. Jadi itu kan kita sudah bekerja sama dengan penyuluh juga, dengan penyuluh perikanan, dengan dinas terkait. Ini sudah membentuk global besar. Oh. Jadi di sini artinya kita masing-masing kita membuat kelompok. Mhm. Kemudian menyamakan persepsi dari jadi petani-petani yang tadinya dia menjadi ibaratnya hidup kembali dengan mereka sering kita adakan pertemuan, rapat, artis founding dengan masalah-masalah baik ibaratnya masalah penjualan, masalah pembesaran itu kita berkolaborasi terus gitu. Oke. Terus kalau bagi hasilnya gimana, Pak? Tadi sama yang punya lahan, karena mungkin nggak bisa dipungkiri ya, meskipun dia kayaknya dulu, "Ah, nggak apa-apa deh lahan kosong gue cuekin aja." Tapi kayaknya sih kalau ngelihat ini udah menghasilkan profit tuh pasti ada minta-minta bagi hasilnya. Nah, itu membaginya juga seperti apa, Pak? Betul. Jadi kan nanti kalau dibagi hasil itu sesuai dengan apa ya semacam hasil produksi. Jadi Mmm, berapa hasil produksi nanti akan semacam bagi hasil entah nanti apa pemilik lahan berapa persen, pengelola berapa persen. Nah, itu ada presentasinya ketemu gitu. mmm. Pak, dirimu nggak kepikiran mau seriusin aja gitu? Barangkali misalnya masih ada orang-orang lain yang punya lahan di sana, daripada Nah, nganggur ya udah Dibukain dibikinin juga. tambak ikan aja sekalian gitu ya, bisa dimanfaatkan juga, toh juga daerahnya jadi hidup kurang lebih gitu ya. Kepikiran nggak sih, Pak? betul. Jadi sangat apa ya, sangat bagus sekali karena di sini dengan adanya masuknya semacam usaha seperti ini,
nilai-nilai apa ya, semacam ekonomi di sini meningkat pesat. Jadi mulai dari harga tanah menjadi mahal, terus apa nama masyarakatnya juga di sini, artinya kebutuhan ekonominya baik dari ekonomi perdagangannya yang UMKM juga sangat meningkat sekali, Iya. gitu Pak. Dan pastinya juga menyehatkan sekali karena konsumsi ikan juga bertambah berarti di daerah tersebut begitu ya Pak? Betul 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 Pak. Betul. Oke, ya luar biasa ya ternyata dari ngebuka mata pencarian seperti ini sampai efeknya bisa ke menaikkan harga tanah di sekitarnya juga Yang ya. menarik adalah dengan kata lain sebenarnya ada quote unquote dampak positif juga dari pandemi ya Pak. Karena kalau nggak pandemi mungkin nggak kepikiran buat bikin kayak gini ya Pak. Betul. Iya bener. Awalnya kita membuat namanya Kampung Tangguh. Ya, di Hmm, situ muncullah kita ide-ide itu. Dan Jadi yang hmm, sekarang mana di kampung ini waktu itu karena apa ya, karena kolam. Jadi mereka notabene-nya tidak banyak keluar, kehidupannya hanya naik turun di kolam. mhm. Nah, disitulah artinya pandemi itu mereka hampir-hampir tidak ada di waktu itu di kolam di lingkungan ini gitu loh. iya Nah, iya iya. disitulah muncullah terbitlah ide-ide kreatif itu, lalu menjadi ketahanan pangan yang ada di wilayah Kelurahan Mentaos. Ah luar biasa. Bapak layak dinobatkan sebagai Marco Polo Pak. Pemberani dan tangguh Pak. Terima Marco kasih. Polo. Ini nama desanya juga adalah doa ya, Desa Heeh. Tangguh beneran desanya jadi mungkin tangguh dan berdikari sendiri. Pak, kalau boleh tahu jenis-jenis ikan apa aja Pak yang dibudidayakan di sana? Apakah mungkin semuanya ikan untuk konsumsi atau jangan-jangan sudah merambah ke ikan hias seperti cupang? Cupang juga ternyata ada gitu Atau Pak. bahkan ada yang menjadi penyanyi seperti Ikan Fauzi? Oh bukan dong, itu Betul. ikan Maaf, ya. maaf, maaf. Mudah-mudahan Bapak Baik, tahu ya. untuk apa ya? Untuk ikan ya artinya lebih banyak kepada kita pembibitan. Karena untuk produksi pembesaran itu biayanya juga lumayan mahal. Mhm. Tapi kalau untuk pembibitan juga banyak sekali, itu kayak ikan emas, ikan nila, ikan patin, ikan lele, itu banyak sekali. Oh lengkap banget dong Pak di sana ya. Heeh, banyak Iya, varian betul. ya Pak ya. Pak, aku penasaran Betul. deh. Dirimu kan tidak mungkin terlepas dari pekerjaan dirimu sebagai seorang Babin Kamtibnas gitu ya. Kemudian Betul. bagaimana dirimu membagi waktu antara kemudian beternak ikan ini sendiri gitu ya dan menjadi seorang polisi? Oh, iya. Jadi untuk menjadi seorang Babin Kamtibmas itu satu pekerjaan. Mhm. Jadi kalau semacam usaha itu kan karena ikan ini dia memberi umpannya ikan malam. Jadi setelah kita lelah bekerja, kita sambil menghibur, artinya berusaha sambil dihibur dengan memberikan umpan. Oh, Disitulah kita menimbulkan ide-ide kreatif itu, Pak. oh, Nah, ini pasti mau nyanyi mengandung umpan kan? Enggak, Oh, enggak, aku gak untung, kepikiran. untung, Ya, ayo untung. keluarin aja Aryo nggak apa-apa. Iya, iya, iya. Takutnya mengandung umpan, 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 umpan. umpan gitu Pak. Heeh. Nah, Pak, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Bener iya, nggak sih kata orang ya, kalau ngelihat ikan, stres itu berkurang. Bener nggak sih Pak? betul, Pak. Oh gitu? Alhamdulillah. Karena iya, dengan ikan itu dia akan menghibur kita. Begitu ikan itu pada saat mau makan, Mhm. kita berikan itu luar biasa. Kita menimbulkan rasa apa ya? Rasa diinginkan, Pak. Kebanggaan ikannya, betul. Jadi ini ternyata apa namanya berlaku bukan cuma di ikan hias aja Hmm. ya yang di rumah katanya bisa meredakan stres kayak kita punya pet atau hewan peliharaan. Itu kayaknya ngasih makan ikan terus kita dikejar sama ikan-ikannya itu kayak kita ngerasa ah hidupku sangat berarti, aku diinginkan kembali. Loh, di zaman Gitu. sekarang bahkan kalau kita nyelupin kaki kan kaki kita Oh juga iya, diemut-emut sama ikan. Vespa ya itu Vespa. ya. Terus Pak, ini gimana nanti masyarakatnya akhirnya mengelola ya bisnis ini menjadi akhirnya lebih besar. Kayak tadi kan saya rasa ini karena udah semakin gede produksinya, mungkin bukan cuma persoalan mengembangkan bibit ikannya aja, tapi sampai ke pemasaran untuk mendistribusikannya. Itu apakah ada strategi marketing yang dilakukan juga oleh teman-teman petani ikan di sana barengan sama Bapak? Betul. Jadi untuk kayak pasar itu sudah punya kadang link-link mereka yang sudah ada di pasar-pasar itu kita sudah punya kontak teleponnya. Oh. Jadi apabila nanti dia ikan kita sudah mulai membesar atau bibit itu, jadi kita sudah punya kontak. Bahkan kita melakukan kadang juga melalui medsos kita anunya pemasarannya seperti itu. Ada yang sampai ke lintas kota, lintas pulau gitu nggak sih Pak permintaannya? Betul, kita juga ada.
Kalau bibit itu sampai ke Kalimantan Timur, ada Uh, juga. wah sudah sampai lintas pulau ya Lah, dan lintas provinsi Betul, betul, juga. pantesan betul. kemarin pas aku pesan Hmm. ikan ada di punggungnya ada tulisan Tangguh. Itu Oh enggak, jangan-jangan dari takut, sana enggak dong ya? takut kayak kuda ditato Hmm. gitu Iya, ya, astaga kayak ya. sapi-sapi kan suka ditato, ada Mm-mm. Tangguh gitu kan. Milik ownernya gitu Milik ya. ownernya. Jadi gimana Pak perubahan yang dirasakan nih sama warga masyarakat Desa Tangguh nih setelah mungkin 4 tahun menjalani bisnis ini dengan lahan yang memadai sebagai petani-petani ikannya terutama? Atau malah ada nggak sih Pak orang-orang yang kemudian beralih langsung, oke saya full time menjadi seorang peternak ikan gitu ya Mhm. dan meninggalkan pekerjaan yang lamanya. Hmm. Jadi alhamdulillah Pak, kalau untuk kerjaan ikan itu kan kita bisa kerja di sambil apa ya, sambil santai. Maksudnya gini, kadang pagi mereka kasih umpan, ya kan. Habis setelah kasih umpan ditambah pekerjaan yang lain, Mhm. entah menanam kayak terong, entah apa, entah di sambil bekerja yang lain gitu. Mereka sangat apa ya, sangat kayak semacam menikmati lah. Nah, seperti itu petani itu. Jadi Mmm. ya sambil menunggu besar kalau pembesaran, tapi kalau bibit kan nggak terlalu lama Iya. juga, tapi dia konsen juga di gitu. Jadi Oh. jadi coba semacam tidak ada beban lah. Cuma kadang yang menjadi persoalan itu kadang masalah cuaca kadang itu. Oh. Mhm. Itu berpengaruh Pak kalau cuaca Pak sama perikanan? Betul, karena kan kadang kalau cuaca itu kan berpengaruh kepada pembesaran. Nanti apa pH air itu akan berubah seperti itu. Oh, Mmm, wow. terus kalau misalnya di ternak ikan air tawar begini apakah ada semacam hama juga atau virus Pak yang mungkin bisa mengakibatkan gagal panen, mungkin bibitnya tidak berkembang dengan pesat, pernah ada, tantangan-tantangan obstacle seperti itu nggak sih Pak? Betul. Jadi kalau yang namanya usaha di perikanan itu banyak sekali juga ada tantangan-tantangan. Pertama hama kayak semacam apa hamanya itu kayak binatang ini ya, yang semacam yang memakan ikan itu ada juga itu apa namanya saya lupa Ada itu. ada ada telur kodoknya Hmm. nggak sih Pak tiba-tiba gitu di pinggir-pinggirnya gitu? Oh itu ada juga kadang Oh ada juga? kayak semacam iya kayak semacam ular gitu ada juga kayak ular Ah, sawah itu ada juga masuk gitu. oh, Jadi iya kadang harus kita benar-benar kita jaga gitu kan. mhm, Nah, memang kadang kan kalau sudah besar tiba-tiba kalau sudah ikan kalau kayak ular masuk itu kan otomatis ya mhm, banyak juga gitu mmm, dimakan gitu. Jadi mmm, memang ada susah senangnya dan tidak semuanya berjalan dengan apa ya mulus ya Pak? mulus gitu. Bener, tetep Betul ada betul. predatornya ternyata ya, ada Tetap, ular-ular iya Betul, pastilah itu. karena di alam gitu ya Pak ya. Pak betul, kalau betul. boleh tahu Pak, kalau omsetnya sendiri misalnya dalam 1 bulan misalnya, itu bisa dapat berapa sih Pak? Kalau omsetnya tergantung kita. Jadi itu kan semua tergantung dengan modal. Mhm. Kadang kalau kita menabur besar banyak besar juga penghasilannya. Kalau omsetnya di atas sampai 5 juta lah. Lumayan Hmm. dong ya Pak ya? Betul. Karena 5 juta itu pasti dibagi-bagi lagi begitu ya Pak ya? Ya nanti kan di situ kan ada sebagian yang nitip-nitip gitu kan. Ada yang nitip, ada ya Iya. dibagi-bagi gitu kan. Digabung satu Mhm. dari pengolahannya, beli pakan, habis untuk perawatannya. Nah disitulah. Jadi disitulah modal bersama, di situ muncullah yang seperti itu. Makanya Penghasilannya itu dikelola bersama betul. Seperti makanya banyak koperasi ya? iya, makanya banyak yang double agent mungkin karena ya mereka punya pekerjaan sendiri juga, tapi kemudian masih jadi bagian dari si tambak ikan ini juga. Jadi ada penghasilan tambahan dari situ gitu ya Pak ya? Betul, 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 heeh. betul, Ih betul. seru banget Pak. Tadi Bapak bilang ada yang nanam terong, ini berarti sebetulnya masyarakat di Desa Tangguh tuh udah punya lauk pauk dan sayur mayurnya sendiri ya. Iya Jadi bener. dalam piring itu tuh 4 sehat 5 sempurna insya Allah sudah Lah, terpenuhi sesuai begitu. juga dengan targetnya Bapak Prabowo yang memang Canangkan? mencanangkan kita untuk swadaya gitu ya, terutama dalam bahan pangan sendiri gitu. Jadi kita bisa menghasilkan dari daerah kita sendiri, Betul. gitu. Pak, mungkin harapannya Bapak nih ke depannya, apakah mungkin ada pengen kerja sama lagi sama apakah tadi kan kayak ngomongin tentang, rintangan ya Pak ya, hama-hama, mungkin pengen ada kerja sama sama Dinas Pertanian atau, peternakan setempat supaya bisa meminimalisir hama dan hasil panennya nanti lebih besar lagi gitu. Atau mungkin terkait lahan nih Pak, Bapak juga pengen memperluas lagi dan pengen buka lagi sama masyarakat di daerah yang lainnya. Ada nggak sih Pak harapan seperti itu? Betul, Bu. Jadi harapan kami dengan masyarakat yang notabene-nya yang memiliki keinginan atau berternak ikan itu akan kita dorong terus. Mmm, Bahkan kita selalu dengan dinas-dinas terkait selalu berkoordinasi, artinya bagaimana permasalahan kami yang ada
di wilayah ini penanganannya bagaimana, apakah ada solusinya, itu kita selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Pertama dari kayak penyuluh, baik dari dinas gitu, baik dari segi bibit gitu kan. Kita selalu berkoordinasi dan harapannya selama kita menjalankan kegiatan-kegiatan ini semuanya mengharapkan mengangkat kebutuhan para petani yang ada di lingkungan Kelurahan Mentaus ini menjadi meningkat gitu, Bu. Amin, amin, amin. Pak, Mudah-mudahan ya. kalau ini kan lahan kosong bisa disulap nih Pak, jadi tambak ikan. Pak, kalau hati saya yang kosong, Bapak bisa nyulap jadi apa ya Pak? Ya, gimana Pak? Kalau ini kan lahan kosong bisa disulap jadi tambak ikan. Kalau hati saya yang kosong Pak, bisa disulap jadi apa ya Pak? Jadi apa ya? Jadi apa prok Pak? Iya bener Bapak Pak. bingung. Kayak mau ditanemin ikan juga ya, apa jadinya Betul, nanti? betul. Susah, iya kan? Oh. Baik Pak Karyanto, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol sama kita Pak Karyanto. Siap. Sehat-sehat terus, salam untuk semua warga dari Desa Tangguh ya Pak Karyanto ya. Iya Pak, Siap, Mas. Iya, Mas. Terima kasih, Mas, luar atas biasa. Iya. Ya, semoga apa yang Bapak tanamkan kepada masyarakat ini bisa menjadi sesuatu yang menjadi kelebihan dari Desa Tangguh ya, yang Betul. nantinya mungkin bisa diwariskan secara turun-temurun juga kepada penerus-penerus masyarakat Desa Oh, Tangguh. dan mudah-mudahan juga ini menjadi inspirasi bagi daerah-daerah yang lainnya gitu ya. Siapa tahu ada lahan kosong di daerahnya. Oh iya Bingung. bener juga, ini bisa bikin tambak ikan, kita bikin tambak yang lain gitu misalnya. Iya, betul. Bisa juga Heeh. gitu. Pak, nanya satu ketinggalan Pak. Bapak ada ternak lele juga nggak sih Pak? ada. Alhamdulillah kita juga punya. Nah, siapa tahu nanti bisa buka langsung kedai pecel lele juga di situ. Nah, betul, Bu. Iya kan? Harapannya seperti itu. Oh tuh kan jadi desa wisata lele nanti. Betul. Seru. Kan nanti ada nongkrongnya. Betul. Jadi pecel lele dengan sensasi mancing langsung Bener. gitu. Nah. Fresh ya. Pak, satu lagi Pak, lele apa yang ada di jalanan? Lele apa ya? Jawabannya adalah lele pon umum. Yeay. Halo. Masuk. Bapak terima kasih banyak. Sehat-sehat Bapak. Terima Dadah kasih juga. Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.